Meski termasuk sebagai makanan sederhana, namun pembuatan tempe tidaklah mudah. Setidaknya ada 5 proses dalam memproduksi tempe di Rumah Tempe Indonesia. Di antaranya memeriksa kedelai sebagai bahan baku tempe, mencuci, merendam, merebus hingga melakukan pemisahan kulit kedelai. Proses pembuatan tempe dilakukan di 2 area, yaitu area basah dan area kering. Tak hanya kualitas bahan baku, suhu kelembaban, posisi tempe, dan waktu fermentasi menjadi parameter keberhasilan memproduksi tempe sebagai makanan khas Indonesia. Banyak yang menganggap proses pembuatan tempe sedikit menjijikan. Padahal membuat tempe juga bisa dilakukan dengan cara yang sehat dan higienis seperti di Rumah Tempe Indonesia. Kesibukan di Rumah Tempe Indonesia sudah bisa dirasakan sejak pagi hari. Saat masuk ke dalam Rumah Tempe Indonesia, citra pabrik tempe yang kotor tak terlihat sama sekali di sini. Proses produksi tempe di Rumah Tempe Indonesia terjadi di 2 area, yaitu area basah dan area kering. Tahapan yang pertama adalah sortasi. Proses ini bertujuan untuk membuang benda asing seperti jagung, kerikil, ranting, biji mati, dan bunga rumput. Setelah tahap penyortiran, kedelai-kedelai ini pun dicuci. Pada proses ini akan ada biji-biji kedelai mati yang mengapung, pasir yang menempel pada biji kedelai, debu, dan lain-lain yang harus segera dibuang. Tahapan selanjutnya, biji-biji kedelai ini harus mengikuti proses perendaman selama 2 jam dengan bertujuan untuk memakarkan kacang kedelai agar proses pemasakan lebih singkat. Lalu kemudian direbus. Proses perebusan bertujuan untuk mematikan mikroorganisme yang tak diinginkan, mengempukkan kedelai, dan mempermudah proses pengasaman pada perendaman selanjutnya. Ciri-ciri ketika kedelai sudah hampir matang, yaitu munculnya seperti busa di permukaan. Setelah tahap perebusan, kemudian kedelai direndam kembali selama 20 jam. Setelah itu, biji-biji kedelai ini dibelah menjadi 2 menggunakan mesin pemecah kedelai supaya lebih praktis dan menghemat waktu. Berikutnya, biji kedelai disortir dengan cara disaring yang bertujuan untuk memisahkan kulit ari dan kedelainya. Selanjutnya, kacang kedelai kembali dicuci. Dilakukan dengan menggunakan mixer berbahan dasar stainless steel sebanyak 2 kali menggunakan air bersih dan 1 kali menggunakan air panas. Hal ini bertujuan untuk membuang sisa asam pada kacang kedelai secara sempurna. Setelah kita cuci bersih, lalu kita siram pakai air panas. Air panas yang udah digolakan. Biar apa? efeknya itu biar bakteri yang ada biar hilang gitu. Nah, kalau misalkan sudah disiram pakai air panas, lalu kita iriskan di ruangan yang itu. Yang kering ya? Dikipas-kipas selama kering aja, jangan usah terlalu kering banget, sedang-sedang saja ya. Sekitar berapa jam? Ya, itu tergantung kapasitas. Kalau misalkan kapasitas dalam satu meja itu 30 kilo ya, sekitar 30 menit. 30 menit sampai 1 jaman lah ya? Iya, gitu. Nah, setelah itu kita kasih ragi. Oh, ragi kering kan ya? Iya, setelah kering, setelah di ragi kita di packing, dikemas ya. Oh ya, dikemas. Lalu ditimbang. Ada beberapa ukuran? Iya, ada beberapa ukuran. Ada yang 250, ada yang 450, ada yang 200 gram, tergantung konsumen gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung disil ya. Itu di packing. Oh iya. Terus setelah itu dicetak, langsung masuk ke ruangan fermentasi. Itu sekitar 20 jam juga, sama 1 hari lah. Seharian lah ya, 24 jaman.
Setelah itu dikeluarin lagi, pindah ke ruangan fermentasi yang dingin. Kalau di ruangan fermentasi yang pertama, dia membutuhkan suhu yang sangat panas. Pindah ke yang kedua, dia membutuhkan udara yang sejuk untuk biar tumbuh si masa jamurnya itu. Parameter kontrol pada tahap ini adalah suhu, kelembapan, posisi tempe, dan waktu fermentasi. Berikut tadi sekaligus menutup acara berita pagi ini. Saya Nadia Inayah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.